Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cantika Diandra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai spektrofotometer UV vis. Mohon disimak ya. Spektrofotometer merupakan gabungan dari spektrofotometer dan fotometer. Alat ini digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban sebuah sampel yang berfungsi sebagai panjang gelombang. Sedangkan spektrofotometer UV vis adalah salah satu jenis dari spektrofotometer. Spektrofotometer UV vis adalah jenis spektrofotometer berguna untuk mengukur di daerah ultraviolet dan di daerah tampak. Alat uji satu ini paling sering digunakan untuk menganalisis senyawa kimia. Selanjutnya, bagian-bagian spektrofotometer. Yang pertama, sumber sinar. Biasanya sebagai penghasil sinar polikromatis yang digunakan adalah lampu. Untuk spektrofotometer, sinar tampak sumber emisinya adalah sinar lampu. Sedangkan untuk spektrofotometer UV, sumber emisi adalah sinar UV. Yang kedua, monokromator. Filter atau monokromator ini berfungsi untuk menghasilkan sinar yang relatif bisa dianggap sebagai monokromatis. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa sinar yang dihasilkan oleh sumber emisi itu masih serupa sinar polikromatis sehingga tidak hanya memiliki satu panjang gelombang saja. Yang ketiga adalah kuvet. Setelah sinar dirubah menjadi sinar monokromatis oleh monokromator, selanjutnya sinar akan menyinari sampel dalam wadah sampel atau kuvet. Kuvet merupakan wadah larutan belangko standar atau sampel yang ditempatkan di posisi jalur sinar pengukur di dalam sebuah spektrofotometer. Kuvet model lama bentuknya adalah silinder, seperti tabung kecil reaksi. Namun kuvet yang berbentuk silinder mudah mengalami bias jika terjadi pergeseran atau pergeseran posisi sekalipun nilainya relatif kecil. Yang keempat adalah detektor. Untuk sinar ini, berdasarkan daya atau power sinar, contoh digunakan pada spektrofotometer inframerah, UV dan sinar tampak. Selanjutnya adalah sinar posesor. Setelah detektor mendeteksi adanya sinar tersebut, sinar ini tidak langsung diolah, namun harus melewati terlebih dahulu sinyal prosesor. Pada sinyal prosesor ini diantaranya akan terjadi penguatan sinyal. Pada bagian ini terdapat preamplifier, terutama untuk menguatkan potensial dan amplifier yang berfungsi untuk menguatkan daya. Yang keenam ada beam splitter atau pemecah berkas. Beam splitter ini dibentuk oleh dua prisma siku-siku sama kaki atau cermin 50%, yaitu hanya 50% permukaan kaca tertutup oleh lapisan perak berbentuk cermin. Selanjutnya adalah cara kerja spektrofotometer. Yang pertama, penyerapan cahaya. Alat ukur ini bekerja dengan cara penyerapan cahaya. Pertama-tama, ketika cahaya dengan gelombang panjang atau cahaya polikromatis terkena sebuah zat, maka cahaya tersebut akan terserap. Yang kedua, terjadi perpindahan elektron. Setelah proses penyerapan selesai, Anda bisa melihat apakah zat akan menyerap cahaya tampak dan ultraviolet. Apabila betul, maka akan ada perpindahan elektron di dalam spektrofotometer UV vis. Jadi keadaan dasar ke keadaan terektisasi atau perpindahan. Yang ketiga adalah pengukuran konsentrasi sampel. Setelah perpindahan terjadi, maka proses selanjutnya adalah pengukuran konsentrasi sampel. Anda bisa melihat adanya zat di dalam sampel mendapatkan sinar dari cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Selanjutnya adalah hasil penyerapan cahaya. Hasil data yang telah Anda observasi melalui spektrofotometer UV vis akan berupa data keluar dengan bentuk spektrum. Bila ingin melihat hasil tersebut, Anda akan memerlukan komputer. Selanjutnya, kalibrasi spektrofotometer. Yang pertama, persiapan. Pastikan spektrofotometer dalam kondisi prima dan telah dihidupkan selama waktu yang cukup. Siapkan bahan baku standar yang sesuai dengan rentang pengukuran spektrofotometer. Pastikan bahan baku standar dalam kondisi baik dan terkalibrasi. Pengukuran. Lakukan pengukuran absorbansi bahan baku standar pada beberapa panjang gelombang yang berbeda. Catat hasil pengukuran dengan rapi. Analisis, bandingkan hasil pengukuran dengan nilai absorbansi standar yang diketahui.
Hitung deviasi antara hasil pengukuran dan nilai standar. Lakukan koreksi terhadap pembacaan spektrofotometer jika deviasi melebihi toleransi yang diizinkan. Selanjutnya, troubleshooting spektrofotometer. Hasil pengukuran tidak akurat. Periksa kalibrasi alat, pastikan bahan baku standar yang digunakan berkualitas tinggi dan terkalibrasi, pastikan sampel yang diukur bebas dari kontaminasi, periksa kondisi kuvet. Tingkat kebisingan tinggi, pastikan sumber cahaya stabil, periksa sambungan kabel dan grounding, periksa koneksi detektor. Alat tidak mau hidup, periksa kabel power dan sambungannya, periksa sekring, periksa tegangan listrik, layar tidak menampilkan apa-apa, periksa pengaturan kontras dan pencerahan layar, periksa koneksi antara layar dan unit utama, periksa kerusakan pada layar. Lalu, langkah-langkah troubleshooting. Yang pertama, identifikasi masalah. Apa yang salah dengan hasil pengukuran? Kapan masalah ini muncul dan apa yang telah dilakukan sebelum masalah ini muncul? Yang kedua, cari sumber masalah. Periksa manual instruksi spektrofotometer untuk troubleshooting. Lihat tabel ini untuk beberapa masalah umum dan solusinya. Yang ketiga, lakukan solusi. Lakukan solusi yang sesuai dengan sumber masalah. Dan yang terakhir, jika tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri, hubungi teknisi servis yang berpengalaman. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai spektrofotometer UV Vis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.